Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Apa kabar kalian pagi hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat, amin, dan tentunya selalu bersemangat untuk belajar online. Tak lupa pula, Us Andri ingin selalu mengingatkan kepada adik-adik semua untuk selalu menjaga protokol kesehatan dengan cara 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Selain itu, adik-adik sekalian juga harus terus berdoa agar wabah virus corona di negara kita segera berakhir, sehingga kita semua bisa kembali pergi ke sekolah, belajar bersama di sekolah tercinta SDIT Al-Furqon. Di sesi kali ini, kita akan belajar bahasa Inggris dengan judul Alphabet. Untuk itu, mari kita mulai pembelajaran kita pada sesi kali ini. Bahasa Inggris kelas 1. Alphabet. Alphabets adalah huruf-huruf alfabet atau huruf-huruf A, B, C, D di dalam bahasa Indonesia. Langsung saja kita mulai ya. Adik-adik sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita tentang alfabet, tentang huruf-huruf alfabet, mari kita review dulu pembelajaran kita pada minggu lalu tentang penggunaan greeting, penggunaan kata sapaan dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja kita review dari gambar yang pertama. Pada gambar pertama, terdapat percakapan antara Sari dan Nina. Good afternoon, Sari. Kemudian Sari menjawab, good afternoon, Nina. Good afternoon artinya selamat siang. Ketika pada siang hari, maka seseorang bisa menggunakan kata sapaan good afternoon. Apabila kita menerima sapaan good afternoon dari seseorang, maka kita harus menjawab atau meresponnya dengan menjawab good afternoon. Kemudian kita lanjutkan ke gambar selanjutnya. Good night, yang artinya selamat malam. Sebagai contoh, percakapan pada gambar ini adalah good night mom, good night dear. Selamat malam mama, selamat malam anakku, atau selamat malam sayang. Good night diucapkan apabila seseorang ingin beranjak tidur. Pada gambar ini, seorang anak yang ingin tidur mengucapkan selamat malam kepada mamanya. Kita lanjutkan ke gambar yang selanjutnya. Ada gambar ibu guru dan siswa-siswa di sekolah. Good morning students, how are you? Kemudian siswa-siswa menjawab, good morning mom, I am fine. Good morning diucapkan ketika di pagi hari. Kemudian di sini ibu guru mengucapkan how are you, yang artinya apa kabar kalian semua. Kemudian siswa menjawab, selamat pagi ibu, saya baik-baik saja, I am fine, yang artinya saya baik-baik saja, kabar saya baik-baik saja, atau saya sehat. Kemudian untuk
Penggunaan greeting yang selanjutnya adalah goodbye, yang artinya sampai jumpa. Di dalam percakapan ini dicontohkan, goodbye Edo, kemudian Edo menjawab, goodbye Adi. Ketika kita ingin berpisah dengan teman atau dengan saudara kita, maka kita bisa mengucapkan goodbye, yang artinya sampai jumpa. Itulah adik-adik penggunaan greeting atau kata sapaan yang telah kita pelajari pada minggu lalu. Jangan lupa ya adik-adik juga harus tetap membaca agar pemahamannya semakin bertambah. Adik-adik, mari kita mulai belajar tentang alfabet. Alfabet adalah huruf-huruf abjad yang kita gunakan dalam membuat kata-kata. Di dalam bahasa Indonesia, kita mengenal huruf A, B, C, sampai Z. Di dalam bahasa Inggris, kita juga menggunakan huruf itu, tetapi pengejaannya berbeda. Huruf A dieja A, huruf B dieja B, huruf C dieja C, huruf D dieja D, huruf E dieja I, huruf F dieja F, huruf G dieja G, huruf H dieja H, huruf I dieja I, huruf J dieja J, huruf K dieja K, huruf L dieja L, huruf M dieja M, huruf N dieja N, huruf O dieja O, huruf P dieja P, huruf Q dieja Q, huruf R dieja A, huruf S dieja S, huruf T dieja T, huruf U dieja U, huruf V dieja V, huruf W dieja W, huruf X dieja X, huruf Y dieja Y, dan huruf Z dieja Z. Itulah adik-adik cara pengejaan huruf alfabet. Itulah adik-adik beberapa cara pengejaan huruf alfabet. Adik-adik sekalian bisa belajar mengulang-ulang di rumah ya. Untuk selanjutnya, setelah kita mengenal cara mengeja huruf alfabet, mari kita mencoba untuk mengerjakan beberapa soal latihan. Tugas 1. Beri tanda silang X pada jawaban yang benar. Nomor 1. Coba adik-adik perhatikan pada gambar nomor 1. Kemudian pertanyaannya, it is blank blank blank. Jawabannya apakah D atau C? Kira-kira yang mana ya? Dari gambar ini, maka it is D. Untuk itu, kita beri tanda silang pada kolom D. Next, number 2. Look at the letter number 2. Coba adik-adik perhatikan huruf pada nomor 2. Hurufnya seperti ini. Kemudian, pertanyaannya, it is blank blank blank. Apakah J atau G? Coba adik-adik ingat-ingat, huruf apakah ini? Huruf seperti ini, it is G. Jawabnya adalah G. Untuk itu, kita
kita beri tanda silang pada kolom G. Number 3. Look at the letter here. For number 3. Coba adik-adik perhatikan huruf pada nomor 3. Kemudian pertanyaannya, it is blank blank blank. Apakah A atau N? Kira-kira huruf apakah ini? It is A. Jawabannya adalah A. Jadi, adik-adik bisa memberi tanda silang pada kolom A. Next, number 4. Look at the letter for number 4. Coba adik-adik perhatikan huruf pada nomor 4. Huruf pada nomor 4 adalah seperti ini. Pertanyaannya, it is blank blank blank. Apakah Q atau U? Coba adik-adik perhatikan. Kira-kira ejaan apa untuk huruf ini? It is U. Jadi, adik-adik bisa memberi tanda silang pada kolom U. Next, number 5. The last number. Look at the letter for number 5. Coba adik-adik perhatikan huruf pada nomor 5. Huruf pada nomor 5 seperti ini. Kemudian pertanyaannya, it is blank blank blank. Apakah W atau Y? Kira-kira huruf apakah ini? Apakah adik-adik ada yang masih ingat? It is W. Untuk itu, adik-adik semua bisa memberi tanda silang pada kolom W. Kita lanjutkan pada exercise 2. Ejalah huruf-huruf di bawah ini dalam bahasa Inggris. Langsung saja kita mulai pada gambar yang pertama ya. Coba adik-adik perhatikan pada gambar yang pertama. Gambar pertama adalah gambar burung. Burung, bahasa Inggrisnya adalah bird. Oke, kemudian cara mengejanya atau spellingnya adalah huruf yang pertama B, kemudian huruf yang kedua, the second letter is, apakah ada yang ingat huruf yang kedua cara mengejanya? I. Kemudian huruf yang ketiga, cara mengejanya adalah A. Kemudian huruf yang keempat adalah D. Jadi bird dieja menjadi B-I-R-D. Oke, kita lanjut ke gambar nomor 2. Pada gambar nomor 2 terdapat gambar sebuah bebek. Bebek bahasa Inggrisnya adalah duck. Bagaimana cara mengeja duck? Apakah adik-adik ada yang tahu? Kita mulai pada the first letter, pada huruf yang pertama. Huruf yang pertama adalah huruf seperti ini. Huruf apa itu? D. Kemudian the second letter atau huruf yang kedua dieja A. Kemudian the third letter, huruf yang ketiga adalah C. Oke. And then the fourth letter, huruf yang keempat adalah K. Jadi duck dieja menjadi D-A-C-K. Next, number 3. Pada gambar nomor 3 terdapat sebuah bola. Bola bahasa Inggrisnya adalah ball. Langsung saja
Mari kita mulai mengeja ball. The first letter is B. Kemudian the second letter atau huruf yang kedua adalah A. Kemudian huruf yang ketiga adalah L. Oke, and then the fourth letter atau huruf yang keempat sama dengan huruf yang ketiga, L. Ball dieja menjadi B-A-L-L. Kita lanjutkan ke nomor yang 4. Pada gambar nomor 4 terdapat sebuah meja. Meja, bahasa Inggrisnya apa adik-adik? Table. Table. Bagaimana cara mengejanya? Apakah ada yang tahu? Kita mulai pada the first letter. Huruf yang pertama. Huruf yang pertama adalah T. Oke. Next, the second letter. Huruf yang kedua. A. Great. Kemudian, the third letter. Huruf yang ketiga. B. Kemudian, next, the fourth letter. L. Dan yang terakhir, the last letter. E. Table dieja menjadi T-A-B-L-E. Again, next, number 5. Look at the picture number 5. Coba adik-adik perhatikan gambar nomor 5. Gambar nomor 5 adalah gambar sebuah gayung. Gayung, bahasa Inggrisnya adalah dipper. Oke, how to spell it? Bagaimana cara mengeja dipper? Apakah adik-adik ada yang tahu? Kita mulai ya pada the first letter, pada huruf yang pertama. Huruf yang pertama adalah E. The second letter I. The third letter, huruf yang ketiga P. The fourth letter is same with the third letter. Huruf yang keempat sama dengan huruf yang ketiga, P again. Kemudian, the fifth letter, E. The last letter, A. Jadi, dipper dieja menjadi D-I-P-P-E-R. Itulah adik-adik cara mengeja kata-kata di dalam bahasa Inggris. Adik-adik bisa belajar bagaimana cara mengejanya di rumah ya. Semakin sering adik-adik berlatih, maka akan memudahkan adik-adik dalam memahami bahasa Inggris. Itulah adik-adik pembelajaran kita tentang alfabet pada sesi kali ini. Apabila ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, adik-adik bisa langsung bertanya kepada Ustazah ya. Untuk sesi kali ini, adik-adik semua ada tugas di rumah atau homework mengerjakan tugas 3 pada halaman 16. Selamat mengerjakan. Cukup sekian dari Ustazah. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.